Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, Bapak Ibu sekalian, saya Ulfa, tim Gamal Institute yang akan memandu jalannya acara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita bisa hadir dalam acara penganugerahan Gamal Award yang kedua dan penghargaan kelapa sawit pada tahun 2020 dengan keadaan yang sehat walafiat. Amin. Terima kasih juga kepada para tamu undangan yang sudah bersedia hadir dan mengisi kegiatan pada siang hari ini. Sebelum memasuki acara, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Terima kasih. Selanjutnya, kita mendengarkan Mars Perkebunan Jaya. Jaya
kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya acara akan dipandu oleh pembawa acara kami. Kepada Saudari Nengsi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Ulfa. Selamat siang para hadirin. Tentunya sebelum dimulainya acara, maka kami perlu informasikan juga untuk audio dan video. Mohon posisikan video on dan audio off. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Insinyur Gamal Nasir selaku pimpinan Gamal Institute. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Kasdi Subagiono selaku Direktur Jenderal Perkebunan. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin sekalian, serta rekan-rekan Gamal tim yang saya banggakan. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Sehingga pada kesempatan ini, kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan. Sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dalam acara Gamal Award dan Kelapa Sawit 2020. Adapun tema yang diangkat pada seleksi tahun ini adalah entrepreneur muda, kemitraan, dan klasterisasi. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena Nabi Muhammadlah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah dan khatamul anbiya penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Selanjutnya dengan saya Nengsi Ipatriana selaku pembawa acara pada siang hari ini, tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang dengan penuh semangat bersedia menghadiri acara pada hari ini. Pada siang yang berbahagia ini, adapun susunan acara adalah sebagai berikut. 1. Sambutan oleh pimpinan kami Bapak Insinyur Gamal Nasir. 2. Sambutan Direktur Jenderal Perkebunan Bapak Dr. Insinyur Kasdi Subagiono. 3. Pengumuman pemenang Gamal Award dan penghargaan Kelapa Sawit 2020. 4. Penampilan dari Gamal Tim. Dan yang terakhir penutup. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, yang pertama adalah sambutan dan pembukaan dari Bapak Insinyur Gamal Nasir. Kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Nancy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Direktur Jenderal Perkebunan, Pak Kasdi, Pak Dr. Insinyur Kasdi. Terima kasih atas waktu luangnya Bapak. Sesibuk apapun ya berkenan untuk hadir di dalam Gamal Award Institute ini. Kemudian kita undang juga di sini Pak Direktur Ekspor Nasional, mungkin nanti menyusul. Kemudian Ibu Deputi dari Kementerian UMKM, Bapak Direktur Jenderal Industri Agro juga mungkin belum bergabung.
Ini para ketua Dewan Komoditas dan Asosiasi Perkebunan. Di sini dari AGI, Pak Dwi telah hadir, terima kasih. Kemudian dari Pak Sumitro, Asosiasi Petani Kebu. Pak dari Samade, saya lihat tadi Pak Tolen Kataren. Kemudian dari Asosiasi Aren dan lain sebagainya. Tidak saya sebut satu persatu, mohon maaf. Dan yang terhormat terutama para penerima penghargaan Gamal Award. Saya kira selamat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bergabung dalam keadaan pandemi. Dalam siang hari ini berkat rahmat dari Allah SWT, saya kira dalam keadaan sehat walafiat. Sebagaimana kita ketahui, di tengah kondisi pandemi sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, masih memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Sektor pertanian masih tumbuh 16%, ketika sektor lain terpuruk. Ekspor beberapa komoditas seperti kelapa sawit, kopi, kakao masih berlaku. Saya kira neraca ini menunjukkan pertumbuhan dari komoditas perkebunan yang paling unggul. Selamat Pak Dirjen Perkebunan. Selain karena adanya dukungan dari pemerintah, daya tahan subsektor perkebunan tidak lepas dari peran serta pelaku usaha yang mengembangkan usaha secara kreatif. Ya, kreatif ini perlu. Berdasarkan catatan saya, bisnis perkebunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat luas kepada masyarakat adalah yang melibatkan banyak energi muda kaum milenial, mengembangkan pusat pertumbuhan perkebunan berbasis klaster, serta yang mampu mengembangkan kemitraan. Saya kira ini kemitraan menjadi tren. Ini ada juga tercantum di dalam Undang-Undang Perkebunan kita, nomor 39 tahun 2014. Atas dasar pertimbangan itu, Gamal Institute kembali memberikan Gamal Award untuk kedua kalinya sekaligus dalam rangka Hari Pangan Dunia kepada sosok pelaku perkebunan yang concern dengan pembinaan entrepreneur perkebunan yang sukses mengembangkan klasterisasi dan yang berhasil mengembangkan kemitraan mengikuti prinsip-prinsip win-win solution. Berdasarkan seleksi yang panjang melibatkan para pakar, kami dengan bangga memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh berdedikasi yang sebentar lagi kami tampilkan profilnya. Pencapaian mereka kami tidak saja menjadi sebuah kebanggaan bagi kita semua, namun juga menjadi inspirasi dan motivasi bagi pelaku usaha perkebunan lainnya untuk mengembangkan perkebunan rakyat yang berkelanjutan dan bernilai tambah. Pada kesempatan ini, Gamal Institute juga akan memberikan penghargaan kepada petani atau koperasi kelapa sawit yang sukses membangun sistem manajemen pengelolaan kebun mengikuti prinsip sustainability yang berhasil mengembangkan diversifikasi usaha bermanfaat bagi petani serta telah melakukan terobosan yang mensejahterakan petani. Saat ini pemerintah melalui program PSR-nya, program peremajaan, menunjukkan kepedulian tinggi terhadap perkebunan kelapa sawit rakyat. Saya kira sekitar 500.000 hektar nih peremajaan. Tentu hal tersebut harus didukung dengan peran serta petani maupun kelembagaan petani untuk mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang bermartabat dan mensejahterakan. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya atas nama penyelenggara Gamal Award menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin apabila ada kekurangan-kekurangan di dalam penyelenggaraan hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat buat para penerima Gamal Award dan penghargaan kelapa sawit. Serta terima kasih kepada Bapak Dirjen yang telah meluangkan waktu dan Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan ini. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih pada
yang terhormat Bapak Insinyur Gamal Nasir MS selaku pimpinan kami yang telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Insinyur Kasdi Subagiono selaku Direktur Jenderal Perkebunan, kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih Mbak Nengsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua yang terhormat pimpinan Gamal Institute, Bapak Insinyur Gamal Nasir, sekaligus kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya Gamal Award dan penghargaan sawit 2020 ini. Saya berharap Gamal Institute mengembangkan kiprahnya di dalam kerangka memberikan apresiasi terhadap pelaku usaha, petani, dan juga mitra kita di perkebunan. Selamat Pak Gamal, terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Gamal membuka itu. Pertama tentu saya juga menyampaikan rasa hormat saya kepada para Ketua Dewan Asosiasi Perkebunan yang berkesempatan hadir pada webinar ini. Kemudian dan kami hormati dan juga selamat bagi yang terpilih Gamal Award dan penghargaan sawit 2020 ini. Para Direktur Jenderal yang berkesempatan hadir di berbagai kementerian lembaga yang berkesempatan hadir. Bapak Ibu sekalian, para undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita dipertemukan dalam agenda yang luar biasa yang menurut saya di tengah pandemik Covid 2019 ini masih ada satu kesempatan kita untuk memberikan apresiasi kepada para tokoh, kepada para pelaku, kepada para mitra yang memiliki pengorbanan besar terhadap subsektor perkebunan ini. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Gamal sudah sampaikan beberapa perkembangan terkini dari kinerja pembangunan pertanian kita, di antaranya indikator yang paling signifikan pada kuartal kedua PDB sektor pertanian mencapai 16,24%. Yang positif hanya 3 lembaga, yang kedua adalah Kominfo, yang ketiga adalah air, dan yang lainnya negatif. Dan kita luar biasa 16,24%. Dan pada kuartal kedua kita sebenarnya tumbuh 2,19% dalam arti pertanian luas. Tetapi kalau kita consider sebagai pertanian sempit, kita mencapai 22,13%. Luar biasa. Artinya perikanan dan kehutanan tidak kita hitung, itu maknanya pertanian sempit. Itu mencapai 22,13% di tengah pandemik yang notabene banyak kendala dan masalah yang kita hadapi. Nah, di dalam 22,13% pertanian sempit atau 2,19% pertanian luas tersebut, subsektor perkebunan berkontribusi 23,46%. Itu adalah Q2Q, kuartal to kuartal begitu. Dan salah satu penopangnya adalah sawit. Kemudian juga kopi dan tebu. Nah, sawit ini menjadi bagian penting terhitung di dalam nilai valuasi PDB kita karena permintaan CPO di luar negeri meningkat. Itu yang menyebabkan kita pada posisi dukungannya 23,46%. Kalau kita lihat ekspor kita juga demikian, Bapak Ibu sekalian. Pada September 2020 ekspor pertanian kita naik 20,84%. Itu adalah month to month atau 16,22% year to year, year on year. Dan perkebunan adalah pendukung terbesarnya. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, kebanggaan dan kinerja ini tidaklah datang dengan sendirinya, tapi tentu dari berbagai pihak. Bapak Menteri Pertanian melanjutkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk senantiasa mengembangkan berbagai subsektor yang memiliki potensi
pengembalian ekonomi dan juga peningkatan daripada pendapatan rakyat Indonesia. Salah satunya diantaranya adalah tentang pangan. Menteri Pertanian sudah berkomitmen melalui policy dan programnya di dalam menyediakan pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia. Ini tidak mudah tanpa kontribusi Bapak Ibu sekalian dan kerjasama kita semua, tentu kinerja ini tidak akan bisa kita capai dengan sendirinya. Bapak Ibu sekalian, di level petani pun kita merekod data BPS juga luar biasa. Nilai tukar petani kita naik di September 2020 0,99% dibanding Agustus kemarin. Dari semula 165 di Agustus menjadi 101,66. Dan NTP perkebunan luar biasa. Di Agustus kemarin sudah mencapai 103,01, kemudian di September naik menjadi 105,76. Ini terbesar di antara subsektor yang ada. Jadi subsektor perkebunan sendiri NTP-nya naik 2,67%. Ini kinerja yang bisa kita nilai saat ini. Nah, sekali lagi melalui tema yang luar biasa, saya sekali lagi mengapresiasi atas nama Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian memberikan apresiasi kepada Gamal Institute di dalam mengangkat satu tema yang saat ini juga sedang kita laksanakan baik policy maupun programnya, yaitu entrepreneurship muda. Ini artinya adalah Gamal Institute mengangkat peran milenial di dalam kerangka kiprah di perkebunan. Yang kedua adalah kemitraan sebagai amanah Undang-Undang 39 tahun 2014 serta klasterisasi. Ini tiga hal penting yang saya kira bisa menjadikan satu narasi di dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan perkebunan ke depan. Dalam konteks entrepreneurship muda, tentu kita semua menyadari peran daripada milenial luar biasa. Mereka memiliki keunggulan di dalam kerangka inovasi, creativity, kemudian mereka tidak terlepas dari apa yang disebut dengan Internet of Things, digitalisasi perkebunan, kemudian robot construction, dan juga hal-hal yang bersifat daring, baik dari hulu hingga hilir maupun pada pasar, mereka berkiprah sangat inovatif dan kreatif. Saya kira itu akan menjadi mulia kalau kita angkat sebagai tema untuk memberikan apresiasi terhadap kaum milenial kita di dalam kerangka pembangunan subsektor perkebunan ini. Bapak Ibu sekalian, pada sisi lain kemitraan yang sudah menjadi amanah Undang-Undang 39 2014 itu terus kita upayakan berlanjut karena by history kita menyadari kalau kita melihat sawit kita yang sekarang menjadi nomor 1 dunia saat ini tentu juga tidak datang dengan sendirinya. Kita melalui histori yang panjang dengan Inpres nomor tahun 86 ya, nomor 186, kita sudah memulai dengan perkebunan inti rakyat kita, di mana kita mengangkat di situ adalah kemitraan antara pengusaha dengan para petani sawit kita, yang pada saat itu negara atau pemerintah memberikan akses terhadap pembiayaan, di mana bank menjadi posisi penting untuk mendukung pembiayaan tersebut. Setiap 2 hektar, setiap KK mereka dibiayai dan akhirnya bisa melakukan budidaya hingga memasarkan hasil mereka hingga saat ini, sehingga sawit kita menjadi sangat besar. Kalau boleh saya melaporkan pada kesempatan ini pada semua hadirin, ada perubahan mendasar dari data sawit kita. Data sawit kita ini luas tutupannya sudah mencapai 16,38 juta hektar. Di statistik kita beberapa waktu yang lalu untuk 14,3 juta hektar. Jadi naik menjadi 16,38 juta hektar. Tentu ini akan menentukan daripada produksi sawit kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah membagi di situ kurang lebih 6,7 juta hektar adalah sawit rakyat yang saat ini sedang kita gencar-gencarnya untuk mereplanting. Dari 6,7 juta hektar sawit rakyat kita itu potensi yang harus direplanting mencapai 2,7 juta. Jadi kalau tadi Pak Gamal sampaikan teman-teman di Luwuk hanya ngusulin 1.000 kurang,
10.000 pun saya tanda tangani sekarang. Oh, ayo Pak, 10.000 Pak, ayo. Jadi setiap tahun kita mentargetkan 180.000 Alhamdulillah. hektar. Ya. Nah, saat ini kami sudah mencapai sekitar 60.000, di akhir Oktober ini naik menjadi 70.000-an, dan sampai dengan akhir tahun kita lebih dari 100. Karena saat ini BPDP memposisikan lembaga survei untuk berkiprah juga di dalam mengakselerasi proses PSR ini. Ya, sehingga kita berbagi tugas, kami terus melakukan akselerasi dan berbagai persyaratan kami pangkas dari semula 14 jadi 2. Dan juga simplifikasi di dalam verifikasi yang semula 3 kali akan menjadi 1 kali. Dan itu yang akan menjadi mempermudah. Nah, sampai saat ini kami masih melihat ada beberapa kelambatan di level kabupaten, provinsi di dalam mengorganize daripada sebagai tim verifikasi, ya masih perlu diakselerasi. Oleh karena itu, kalau ada usulan-usulan yang sifatnya akseleratif, kami sangat menyambut positif terhadap keinginan, kehendak, dan harapan daripada teman-teman di daerah dalam kerangka replanting atau meremajakan sawit rakyat kita. Nah, kami lanjutkan beberapa hal, Bapak Ibu sekalian. Berawal yang berkait dengan kemitraan, tentu kita semua paham, tidak hanya sawit, semua subsektor sudah melakukan hal yang sama, dan kita sekalian sudah mengetahui peran daripada kemitraan itu di dalam mengakselerasi apa yang diharapkan oleh para petani kita, meningkatkan pendapatan dan seterusnya. Oleh karena itu kami sangat berharap semua dewan, asosiasi, produsen, kemudian pelaku usaha, baik multinasional maupun rakyat, petani, semuanya dalam posisi yang punya komitmen yang sama di dalam memajukan kemitraan ini. Seperti halnya beberapa contoh berkait dengan tebu, ini Pak Mitro saya kira sudah merekod beberapa hal. Tadi saya juga merasa sedih kok tebunya tidak laku, ini kenapa ini? Padahal sudah berbagai upaya diperbaiki, diantaranya adalah beli putus, itu adalah satu terobosan yang memberikan peluang kepada petani bisa segera dibayarkan. Kalau biasanya dalam konteks kerjasama, pabrik gula membayarnya sebulan bahkan lebih dari itu. Sekarang mungkin seminggu, maksimum 2 minggu sudah dibayarkan. Tapi tentu Bapak Ibu sekalian berkait dengan gula ini kita masih dalam posisi untuk mengakselerasi daripada swasembada kita. Kita membutuhkan 5,8 juta ton setiap tahun, diantaranya 2,8 juta konsumsi dan 3 juta industri. Nah, sementara produksi kita baru mencapai 2,18 juta ton. Itu maknanya kita masih kekurangan 3,62 juta ton kalau kita gabungkan industri dan konsumsi. Konsumsi sendiri kurang 620.000 ton. Nah, ini biasanya masih dipenuhi dari pemasukan dari luar, dan kita di dalam membuat satu program, kita mengakselerasi daripada swasembada gula konsumsi, dan by time kita akan juga melanjutkan untuk gula industri kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kemitraan ini menjadi bagian penting, tidak saja pada komoditas sawit, tapi juga seluruh subsektor atau komoditas perkebunan yang ada. Oleh karena itu, peran daripada produsen multinasional dan juga UMKM maupun juga sekali lagi petani dan pekebun kita, positioningnya memiliki komitmen yang sama di dalam mewujudkan kemitraan ini. Kemudian yang ketiga, kalau kita merefer daripada tema ini, klasterisasi itu tepat sekali. Kalau boleh saya tambahkan, klasterisasi itu diformatkan ke dalam basis korporasi petani. Jadi klasterisasi atau pengembangan kawasan itu menjadi penting, karena selama ini pendekatan pembangunan kita yang scatter, by APBN kita membagikan bantuan di berbagai wilayah yang volumenya kecil, luasannya sempit, scatter di mana-mana, itu tidak efisien dan
tidak efektif di dalam kerangka mendongkrak produksi maupun produktivitas serta pendapatan daripada petani. Di lain pihak, para produsen yang membutuhkan raw material dari petani juga sangat sulit, bahkan costly, sangat membutuhkan biaya mahal karena harus menghimpun produksi yang scatter tadi. Oleh karena itu, sekali lagi klasterisasi menjadi bagian penting, menjadi paradigma baru pembangunan pertanian kita yang sudah kita tetapkan di dalam Permentan, ya. Itu bermakna daripada kawasan berbasis korporasi petani. Apa makna korporasi petani? Tentu kita semua memahami bagaimana petani bisa berkiprah lebih besar di dalam kerangka menggulirkan usahanya, tidak sendirian, tapi di situ juga ada off-taker-nya, menangani dari hulu hingga hilir. Saat ini pemerintah, Kementerian Pertanian dengan arahan Bapak Presiden membuat program terobosan food estate yang itu berbasis korporasi dan menggunakan klaster sebagai basis usahanya. Nah, komoditas yang diusahakan tidak monokultur tetapi juga multi komoditi yang tentu sangat dikaitkan dengan wilayah yang potensinya ada pada saat kita membangun food estate tersebut. Nah, sekali lagi klaster ini akan menjadi bagian penting untuk akselerasi proses produksi, proses daripada peningkatan pendapatan para petani dan pekebun kita ke depan. Nah, yang lain adalah bahwa pada konsep ini tentu yang dikaitkan dengan basis korporasi tadi, petani tidak lagi menjual raw material, tapi juga menjual daripada olahannya. Misalnya, ya kalau petani sawit jangan hanya TBS, tapi juga derivatif produk harus menjadi bagian penting untuk kita olah, kita kembangkan untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan daripada petani kita. Sekali lagi, klaster ini akan menjadi lebih efektif di dalam mengelola perkebunan, ya, pada khususnya pertanian pada umumnya, karena ini akan memberikan satu wadah bagi kita pelaku usaha untuk bisa mengukup dan membuat kemitraan lebih efektif lagi di dalam kerangka meningkatkan produksi serta nilai tambah dan daya saing subsektor perkebunan. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan selamat Pak Gamal. Terima kasih Pak Dirjen. Atas nama Direktorat Jenderal Perkebunan dan Kementerian Pertanian atas terselenggaranya Gamal Award dan juga penghargaan sawit pada saat ini. Kami berharap dukungan Direktorat Jenderal Perkebunan juga akan kita tingkatkan di dalam kerangka agenda-agenda seperti ini. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi apabila ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dirjen. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Kasdi Subagiono selaku Direktur Jenderal Perkebunan. Dari LPPNU Banten. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti. Pengumuman pemenang Gamal Award dan penghargaan kelapa sawit 2020 yang akan dibawakan oleh Mbak Fira dan Najila. Kepadanya kami persilahkan. Baik, selamat siang para hadirin sekalian. Saya Fira dan Najila akan membacakan pengumuman pemenang Gamal Award dan penghargaan kelapa sawit 2020. Untuk kategori pelaku perkebunan inspiratif, jatuh kepada sosok pengusaha muda yang sukses menumbuhkan usaha penangkar kelapa sawit dengan penyediaan bibit hingga 950.000 batang sepanjang tahun 2020 di dua provinsi, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai penyedia bibit kelapa sawit terbesar di Indonesia. Pencapaiannya layak menjadi inspirasi bagi anak muda untuk berbisnis penangkaran bibit kelapa sawit, khususnya mendukung penyediaan bibit untuk petani, kaitan mendukung program peremajaan kelapa sawit rakyat. Adapun kategori pelaku perkebunan inspiratif jatuh kepada Bapak Bonardo.
Selamat Bapak Bonardo atas kemenangan yang telah diraih di Gamal Award 2020 ini. Kami persilahkan untuk memberikan sepatah atau 2 patah kata. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dirjen, Pak Kasdi, kemudian Bapak Gamal Nasir, dan Bapak-Bapak sekalian yang hadir. Terima kasih kami ucapkan khususnya kepada pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pertanian melalui program PSR, bisa membantu langsung petani, Pak. Dan juga penakar seperti kami. Semoga kedepannya perkebunan lebih baik lagi. Dan hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kategori pelapor pengembangan klaster, jatuh kepada sosok yang mengembangkan Kampung Kopi Malabar di Kabupaten Bandung. Ketua kelompok Tani Rahayu ini layak menjadi inspirator karena sukses mengembangkan klaster kopi yang memiliki kebun sumber benih, perkebunan kopi, kafe, pengolahan, agrowisata, dan pusat pelatihan. Kampung kopi ini mampu menghasilkan omset hingga miliaran rupiah setiap bulan. Model yang ia kembangkan layak menjadi contoh pengembangan perkebunan bernilai tambah berbasis pedesaan. Adapun kategori pelapor dari pengembangan klaster jatuh kepada Bapak Supri Atna Dinuri. Selamat kepada Pak Supri Atna Dinuri atas kemenangan yang telah diraih di Gamal Award 2020 ini. Kami persilakan untuk memberikan sepatah atau 2 patah kata. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit sambutan. Pertama, saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan Islam, iman, juga kenikmatan kesehatan yang sangat luar biasa. Yang saya hormati Bapak Haji Gamal Nasir, yang saya hormati Bapak Dirjen Bun, yang saya cintai para pelaku usaha bidang perkebunan. Izinkan saya berikan sedikit sambutan. Insya Allah, alhamdulillah dengan penghargaan ini mudah memberikan motivasi saya untuk bergerak di bidang perkebunan yang saya rasakan bidang perkebunan adalah salah satu bidang yang betul-betul memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap pembangunan perekonomian masyarakat. Apalagi yang saya laksanakan di sini sudah terintegrasi bidang perkebunan kopi yang saya kerjakan bersama komunitas warga masyarakat Indonesia memberikan kontribusi pembangunan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kategori tokoh pengembangan kemitraan, jatuh kepada pelaku usaha kelapa. Eksportir koko fiber dan kokopit terbesar di Indonesia ini sukses menumbuhkan sejumlah industri pengolahan kelapa di pedesaan. Melalui fasilitasi penyedia mesin, modal, pelatihan, dan jaminan pasar. Melalui kemitraan yang ia kembangkan berkontribusi tumbuhnya usaha bernilai tambah di Aceh, Sumatera Barat, Lampung, dan Jawa Barat. Adapun kategori tokoh pengembangan kemitraan yang jatuh kepada
Alfia Ramli atas kemenangan yang telah diraih di Gamal Award 2020 ini. Kami persilahkan untuk memberikan sepatah atau 2 patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gamal Nasir, yang terhormat Bapak Dirjen Bun, serta rekan-rekan penerima Gamal Award Perkebunan Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya ucapkan selamat. Semoga wadah ini bisa berkembang ke depan, menginspirasi semua pelaku usaha di bidang perkebunan di Indonesia. Berbicara tentang kelapa, Indonesia adalah negara terbesar di dunia untuk penghasil kelapa. Sementara pasarnya untuk sabut kelapa, Indonesia baru bisa mensuplai 3%. Artinya ada 97% lagi sabut kelapa di Indonesia dibuang. Sehingga peluang ini harus bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku kelapa, khususnya sabut kelapa di Indonesia, karena industri ini adalah industri padat karya. Saya yakin kalau industri ini berkembang, karena pasarnya masih sangat luas, maka akan banyak menyerap tenaga kerja yang saat ini masih banyak kita lihat yang menganggur, khususnya bahkan mereka bisa mencari kerja ke luar negeri. Harapan saya ke depannya melalui Dirjen Bun, supaya kegiatan pengolahan industri sabut kelapa di daerah-daerah, khususnya untuk pengembangan ekonomi perdesaan, dapat berkembang lebih baik dalam bentuk bantuan. Karena selama ini saya sudah coba membantu para petani di daerah melalui peluang yang ada seperti KUR atau bantuan dari perusahaan-perusahaan besar berupa bantuan CSR. Mungkin dengan supportnya ada support dari Dirjen Bun untuk pengolahan industri sabut kelapa, saya yakin Indonesia akan mampu berkembang lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kategori petani perubah mindset jatuh kepada seorang petani kakao yang sukses mengembangkan kafe coklat. Usaha yang ia kembangkan bersama kelompok taninya berada di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Pidijaya Jaya. Keberadaan kafe coklat ini merubah keyakinan banyak orang bahwa petani mustahil membuat coklat enak dan mengembangkan kafe di daerah kampung. Adapun kategori petani perubah mindset jatuh kepada Bapak Irwan Ibrahim. Selamat Pak Irwan Ibrahim atas kemenangan yang telah diraih di Gamal Award 2020 ini. Kami persilahkan untuk memberikan sepatah atau 2 patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Syukur alhamdulillah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita hadir pada acara anugerah Gamal Award. Sebelumnya yang saya hormati kepada Bapak Dirjen Bun, yaitu Dr. R. Kasdi, juga kepada Bapak Gamal, juga hormati Tim Gamal itu,
dan juga kepada para perwakilan dan yang terhormat juga kepada para guru undangan yang hadir pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas penghargaan ini. Dan penghargaan ini juga akan menjadi sebuah motivasi bagi kami untuk terus bergerak di sektor usaha perkakuan. Jadi perkakuan ini adalah merupakan suatu komoditi yang sangat menarik ya, dan sangat unik dan sangat potensi besar karena kakao ini merupakan suatu konsumsi dunia yang dari tahun ke tahun terus permintaannya semakin tinggi walaupun adanya krisis global, adanya krisis namun permintaan luar biasa, sangat menjanjikan. Dan juga kita ketahui bahwa Indonesia negara ekspor motif kakao. Namun demikian juga industri dalam negeri aja masih membutuhkan impor kakao. Ini merupakan suatu peluang besar bagi petani kakao. Nah, di sini juga kami sangat mengharap bahwa agama itu ke depan terus melakukan usaha memotivasi petani dan terus mendorong petani kakao khususnya agar lebih bersemangat. Ya, mungkin di sini sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Agama Institut. Mudah-mudahan hal ini bukan cuma tahun ini, setiap tahun, bahkan mungkin ya juga kita mengharap bahkan Agama itu bisa membuat sekali-kali pertemuan kita bisa berkumpul. Mungkin selama ini karena kondisi yang mungkin memang ke depan itu bisa dilakukan. Insya Allah. Karena sangat penting dengan pertemuan saling bisa mendorong apa yang memberi semangat. Ya. Nah, mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kategori pembina petani muda, jatuh kepada pengusaha kopi yang aktif membimbing anak-anak muda untuk menjadi entrepreneur kopi. Ia membina setidaknya 100 anak muda di Kota Bengkulu, Pangandaran, dan Malang, dan berhasil menumbuhkan 2 kafe yang dikelola anak milenial. Adapun kategori pembina petani anak muda, jatuh kepada Ibu Adelinga. Selamat Bu Adelinga atas kemenangan yang telah diraih di Gamal Award 2020 ini. Kami persilahkan untuk memberikan sepatah atau 2 patah kata. Ya, terima kasih banyak Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Gamal Nasir, MS. Yang saya hormatin Bapak Dirjen Bun, Bapak Kasdi Subagiono. Dan yang saya hormati Bapak-Bapak atau teman-teman yang menerima award dari Gamal Institute. Syukur alhamdulillah yang saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana karena campur tangan beliau saya bisa sehat, kita semua bisa beraktivitas di dunia pertanian ini. Kemudian rasa terima kasih saya juga kepada Bapak pimpinan Gamal Institute, penyelenggara Gamal Institute dengan anugerah entrepreneur muda ini yang saya dapatkan, dengan kemungkinan ini juga hasil karya daripada anak-anak yang ada di kafe ataupun ada di pertanian. Sebelumnya saya hanya ingin membina dengan apa yang saya miliki. Saya ingin anak-anak muda yang ada di daerah ataupun anak muda yang ada di pertanian kopi menjadi anak-anak yang memiliki skill yang baik dan bisa diteruskan. Sehingga pertanian kopi dimanapun bisa berkembang. Tidak hanya kita untuk mengekspor kopi, tapi Indonesia juga bisa menikmati hasil-hasil kopi dari pertanian-pertanian yang ada di seluruh Indonesia. Dari mulai kopi Gayo sampai kopi Wamena. Selama ini saya membina petani-petani ini memiliki sponsor dan secara mandiri. Saya berkeinginan sekali bisa ke depannya
kembali dapat turun ke lapangan menemui anak-anak muda yang seluruh Indonesia dengan bisa dibantu oleh mungkin kementerian ataupun kepada Bapak Insinyur Gamal Nasir dari Institut Gamal untuk memfasilitasi saya untuk bisa turun untuk membina anak-anak milenial yang ada di daerah. Saat ini aja ada beberapa daerah yang ingin saya turun, Pak. Tapi karena ada COVID, saya masih merendam untuk turun ke lapangan. Dan saya masih mencari sponsor supaya aktivitas saya di sana untuk perlengkapan dan peralatan bisa terbantu. Terima kasih banyak, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas pemberian award ini kepada saya, dan kemungkinan ke depan saya berdoa semua bisa sejahtera di dunia pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Gamal Institute juga memberikan penghargaan kelapa sawit kepada tokoh atau lembaga petani. Penghargaan pertama jatuh kepada KUD Mukti Jaya Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, yang sukses mengembangkan manajemen kebun dengan baik, sehingga kebun melalui program peremajaan sawit rakyat telah dipanen hingga 80 ton pada tanaman berumur 30 bulan. Selamat untuk KUD Mukti Jaya atas kemenangan yang telah diraih. Kami persilakan untuk perwakilan dari KUD Mukti Jaya untuk memberikan sepatah atau dua patah kata. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk Gamal Award dari Gamal Institute yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, terima kasih khususnya kepada Gamal Institute yang telah memberikan apresiasi kepada kami, KUD Mukti Jaya, yang salah satu pelaksana PSR pertama di Indonesia dengan luasan tahap 1 dan tahap 2 kurang lebih 2.448 hektar. Kemudian dilanjutkan dengan tahap ketiga kurang lebih 777 hektar. Dan saat ini telah selesai semuanya. Yang terakhir tahap 3 sudah memasuki masa pemeliharaan. Adapun yang tahap 1 dan tahap 2 saat ini telah kurang lebih 1.000 hektar yang mulai berproduksi. Dan sedikit saya koreksi dari Gamal Institute tadi alamatnya di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Jadi Banyuasin dan Musi Banyuasin itu adalah dua kabupaten yang berbeda karena Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin. Dari kurang lebih total keseluruhan 3.226 hektar, yang 1.000 hektar telah berproduksi, dan dari bulan ke bulan sampai dengan akhir tahun ini akan terus bertambah yang sudah berproduksi. Pada akhir tahun diharapkan 2.448 hektar yang tahap pertama sudah akan 100% berproduksi. Dan kami mengembangkan peremajaan ini dengan sistem klaster, dan dari hampir seluruh petani yang awalnya memiliki kebun sawit, saat ini juga sudah meremajakan kebun sawitnya melalui KUD Mukti Jaya. Harapan kami teman-teman petani di seluruh Indonesia dapat mengikuti program PSR ini, karena dengan bantuan pemerintah yang saat ini telah menjadi 30 juta, pada saat kami dahulu 25 juta bantuannya per hektar, dan umur tanaman yang tertua sudah 36 bulan saat ini, yang termuda sudah 29 bulan. Kami belum menggunakan dana pinjaman bank, Bapak Ibu sekalian, perlu ketahui. Jadi dana 25 juta itu sebagian kebun yang kami remajakan sudah mulai tergabung dalam tim PSR. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penghargaan kedua jatuh kepada KUD Tani Subur Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, sukses mengembangkan diversifikasi usaha koperasi selain sawit. KUD ini juga memiliki divisi peternakan, agrowisata, simpan pinjam,
toserba, sertifikasi, pengadaan barang dan gudang, pemasaran, serta jual beli panen buah segar. Selamat untuk Kaude Tani Subur atas kemenangan yang telah diraih. Kami persilakan untuk perwakilan Kaude Tani Subur untuk memberikan sepatah atau dua patah kata. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi semuanya. Yang terhormat Bapak Gamal Nasir selaku Gama Institut dan Pak Kandi Subagiono sebagai Dirjen BUN, dan juga yang saya hormati dan saya cintai teman-teman yang mendapatkan award pada sore hari ini. Terima kasih atas penghargaan ini. Sebenarnya kami tidak menyangka bahwa ternyata kinerja kami ada yang menilai, ya, ada yang menilai sehingga kita mendapatkan penghargaan ini. Ini menjadi motivasi kita. Alhamdulillah di KUD Tani Subur pada prinsipnya ingin menjadikan KUD itu menjadi soko guru perekonomian masyarakat. Jadi kami lebih kepada manfaat di tengah-tengah masyarakat adanya koperasi, adanya KUD. Kemudian inovasi-inovasi terus kita kembangkan. Tujuan pokok adalah bagaimana kita bisa manfaat minimal menyerap tenaga kerja. Alhamdulillah dengan adanya inovasi-inovasi ini yang jelas bahwa tenaga kerja terserap begitu luar biasa. Terutama adalah pada saat sekarang ini, saat pandemi sekarang ini, dengan adanya PL, kemudian tanaman selai yang kita tanam, itu luar biasa manfaatnya. Begitu luar biasa untuk menyerap tenaga kerja. Kemudian memang kami ada sedikit yang kami rasakan, keluhan kami yang saat ini adalah dengan adanya pandemi ini adalah agrowisata. Karena agrowisata saat ini lagi mengatakan penurunan yang cukup tajam berkenaan dengan adanya pengunjung. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai meningkat. Jadi dengan adanya award ini, kami selaku Ketua KUD sama teman-teman, kemudian koperasi kami juga memberikan peluang besar bagi kaum milenial muda untuk berinovasi di koperasi ini, di KUD ini. Harapan kami bahwa ada teman-teman masyarakat di Indonesia untuk desa-desa mengembangkan koperasi KUD ini menjadi soko guru perekonomian masyarakat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Penghargaan ketiga jatuh kepada KSU Agro Mandiri Utama Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sukses mendapatkan alokasi PSR hingga 3.000 hektar dan menarik dana yang masuk hingga 90 miliar, meskipun bukan di wilayah sentra kelapa sawit. Selamat untuk KSU Agro Mandiri Utama atas kemenangan yang telah diraih. Kami persilakan untuk perwakilan KSU Agro Mandiri Utama memberikan sepatah atau dua patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Tani Sawit Luwu Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Dirjen Kementerian Pertanian, Bapak Kasdi, yang telah membantu kami untuk memfasilitasi usulan kami sehingga bisa rekontek dan sekarang sudah mulai bisa berjalan. Untuk Luwu Timur, kami adalah koperasi yang perdana melakukan usulan. Dan masyarakat Luwu Timur, khususnya petani sawit, sangat berterima kasih dengan adanya program PSR ini, karena dengan program PSR ini, masyarakat merasa sangat terbantu. Sehingga kebun sawit mereka yang sudah tidak berproduksi lagi bisa diremajakan dengan bantuan dana hibah. Selain itu, dana hibah ini juga sangat membantu masyarakat, bisa disebut bahwa sebagai program yang padat karya, karena melibatkan banyak masyarakat, orang kerja yang bekerja di pertanian, dan kemudian kegiatan sekolah pada pekerjaan di kebun mereka sendiri. Mereka mendapat manfaat
dari apa yang mereka kerjakan di kebun mereka sendiri. Jadi sekali lagi mewakili petani sawit Luwu Timur, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Dirjen BUN, Kementerian Pertanian, BPDPKS atas program yang berlangsung di Luwu Timur dan seluruh Indonesia ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Gamal Institute, pada Bapak Gamal Nasir, Insinyur Gamal Nasir, dan Pak Hendra Sipayung dan rekan-rekan sekalian, karena telah membantu kami mensosialisasikan pekerjaan kegiatan kami di Luwu Timur, sehingga bisa dikenal di daerah-daerah yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Penghargaan keempat jatuh kepada Bapak Zamzami, Ketua Koperasi Mandiri Jaya, perusahaan inti dan mulai menampung sebagian karyawan dari perusahaan tersebut. Selamat untuk Pak Zamzami atas kemenangan yang telah diraih. Kami persilahkan untuk memberikan sepatah atau dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kepada kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di dalam acara yang sangat mulia ini. Pertama-tama penghormatan saya kepada Bapak Gamal Nasir yang saya muliakan, Bapak Dirjen yang saya hormati, serta rekan-rekan yang mendapat penghargaan yang saya muliakan. Sebelumnya saya sama dengan Bapak Bambang dari Banyuasin, itu kami sama-sama dulu. Kalau saya di Indonesia di Banyuasin, kalau di Aceh mungkin saya yang pertama sekali untuk mendapatkan dana bantuan PSR ini. Tapi sampai saat ini perlu disampaikan dengan Pak Dirjen, yang bahwa kami di Aceh pada hari ini yang seharusnya mengusul terlampau banyak sekali. Nah sekarang semua itu terkendala di pihak provinsi. Kenapa? Mungkin pada saat ini pihak koperasi ada tekanan-tekanan dari pihak lain, sampai saya sendiri sudah beberapa kali yang harus berurusan dengan pihak Kajati di Banda Aceh. Nah, makanya dalam hal ini kalau asalnya bisa nanti tolong untuk menginformasikanlah kepada pihak-pihak yang berwenang itu agar kami pihak pengusul ini bisa terlindungi baik di hukum maupun di ada bagian-bagian lain. Inilah harapan kami. Kenapa? Sekarang ini pihak koperasi saya sudah mengusulkan hampir 4.800 hektar, Pak. Mungkin ini masih ada susulan lagi. Sekarang sudah di dinas, di aplikasi hampir 1.200, itu belum diinput ke provinsi. Nah sekarang ada kami usulkan lagi 2.000 lagi, itu masih dalam rekapan. Ya insya Allah kalau seandainya ini sudah aman, mungkin akan segera kita usulkan kembali. Bapak yang saya muliakan, saya yang pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gamal, Bapak Hendra Sipayung yang telah membawa saya untuk mendapatkan penghargaan ini. Demi untuk menciptakan petani saya itu ke depan lebih makmur. Bagaimanapun ceritanya, tentunya saya akan berbuat lebih baik untuk menciptakan keharmonisan sesama petani dan kesuksesan untuk kita ke depan. Ini harapan saya. Semoga juga di depan pelaksanaan yang berkenan, Bapak Gamal maupun Pak Dirjen, kalau seandainya ada hal seperti ini lagi, ada penilaian-penilaian ke depan, pelaksananya pun masih bisa dikerjakan, saya bisa diperlukan kembali. Itu harapan saya. Semoga saya akan berbuat lebih baik untuk ke depan dan menciptakan petani saya lebih makmur daripada saya. Saya pikir itu yang disampaikan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk pembacaan kategori pemenang telah kami sampaikan dan telah selesai. Dan untuk acara selanjutnya kami serahkan kembali kepada MC. Baik, terima kasih kepada Mbak Fira dan Mbak Najila yang telah membacakan beberapa pemenang ya.
saya ucapkan selamat kepada pemenang dan penerima penghargaan. Semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Baik, sebelum memasuki acara yang terakhir, sebelum memasuki acara penutup, ada penampilan yang akan dibawakan oleh Gamal Tim. Kepada Mbak Vega, kami persilahkan. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang ku puja. Tanah airku aman dan makmur, Pulau melati pujaan bangsa. Nyanyi semua Pak. Dulu tidur di pantai berbisik Raja Plana airku Indonesia. Baik, demikian tadi penampilan dari Mbak Vega. Dengan berakhirnya lagu Rayon Pulau Papa, maka berakhir pula acara pada siang hari ini. Mungkin ada dua patah kata. Oh, boleh. Dua patah kata penutup ya. Boleh. Ya. Silakan Pak Dirjen. Mestinya Pak Gamal saja itu. Iya, adalah Pak Dirjen yang tutup Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Gamal. Sekali lagi kami sampaikan selamat atas agenda ini dan selamat pula kepada para pemenang award dan penghargaan sawit 2020. Semoga menjadi pemicu semakin meningkatnya kinerja kita. Amin. Apapun kita berkiprah, selalu mendorong apa yang tidak puas dengan apa yang kita dapatkan saat ini untuk selalu meningkatkan. Dan kita selalu dalam doa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan satu kekuatan, kesehatan, khususnya di masa pandemik ini untuk senantiasa bisa. Amin. Pak Gamal, saya kira dilanjutkan dan ditingkatkan. Insya Allah, Pak Dirjen. Pak Gamal. Dan kepada para hadirin, mohon maaf apabila di dalam penyampaian sambutan saya ada beberapa hal yang tidak berkenan. Tadi beberapa dari teman-teman mau audiensi, monggo silakan datang ke Gedung C lantai 2 Kementerian Pertanian untuk kita bicarakan lebih konkret langkah-langkah kita di setiap subsektor atau setiap komoditas yang kita kembangkan. Baik, saya kira demikian. Sekali lagi selamat Pak Gamal, terutama Gamal Institute.
dan ide-ide briliannya dari Pak Insinyur Gamal Nasir di dalam pelaksanaan agenda ini. Mudah-mudahan ini bisa direplikasi untuk berbagai hal di dalam meningkatkan semangat, meningkatkan kinerja kita di masa yang akan datang. Senantiasa ridho Allah bersama kita. Amin, Pak. Amin. Amin. Mudah-mudahan agenda ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen. Pak Gamal, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Pamit kita, makasih. Terus sejauh 1,5 kilometer. Baik, demikian tadi penutup dari Pak Dirjen. Terima kasih. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian. Salam sehat. Untuk selanjutnya saya akan kepada Mbak Ulfi. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih para hadirin sekalian. Sudah acara penghargaan Gamal Award dan Kelapa Sawit 2020 yang diselenggarakan oleh Gamal Institute. Selanjutnya mari kita sesi foto Pak terakhir. Ya, kita aktifkan semua videonya. Oke, makasih. Sudah. Terima kasih. Makasih. Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Pak Gamal, Pak. Ya, sampai ketemu. Salam sehat. Ya, terima kasih juga, Bapak. Ya, Pak Jirgani. Ya. Dukung kami dengan subscribe channel YouTube Gamal TV News, invite Facebook kami, Gamal Institute, follow Instagram kami, gamal.tv, dan Twitter, Gamal_Institute. Kami yang fokus pada perkebunan berkelanjutan menyajikan program menarik Gamal Institute Siska, talk show bersama Vira, dan Gamal Record. Ada juga edukasi perkebunan dalam bentuk storytelling, penelitian dan riset tentang dunia mikroba, informasi dan tips dari sinden perkebunan, serta video gambar menarik tentang perkebunan, dan semuanya hanya ada di Gamal Institute. Apa saja ya produk perkebunan yang menarik? Wah, ternyata banyak. Di antaranya ada kelapa sawit,